Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dia selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa di dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam hendaknya kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah. Topik yang akan kami bahas adalah perdamaian dan barang titipan. Saya Deski Chandra Wiranata selaku moderator, adapun anggota saya Janita Pretiwi dan Sucitra Piandarani sebagai pemateri. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian dan penyampaian materi yang akan saya jelaskan sendiri. Materi 1. Pengertian al-sulhu. Secara bahasa, kata al-sulhu berarti perdamaian, memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dengan kata lain yaitu sul adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Sul memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaknya kamu damaikan antara kedua belah pihak, tetapi kalau satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaknya yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia setelah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-sul atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Contoh as-sul yang menghalalkan suatu haram adalah minuman keras, adapun contoh al-sul yang mengharamkan suatu yang halal adalah si suami tidak menyetubuhi istri atau madunya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Janita Pratiwi. Kepada Janita, saya persilakan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat-syarat al-sulh. Rukun-rukun al-sulh adalah sebagai berikut. Mushali, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. Mushali anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan. Mushali alaihi, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah ba'dal al-sulh. Sigat ijab dan kabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Selanjutnya yaitu syarat-syarat al-sulh. Di antara syarat-syarat perdamaian ada yang berkaitan dengan orang yang berdamai, ada yang berkaitan dengan hak yang disengketakan, dan ada yang berkaitan dengan kompensasi perdamaian. Yang pertama itu ada syarat yang orang yang berdamai. Yang kedua yaitu ada syarat kompensasi perdamaian, dan ketiga yaitu syarat hak yang disengketakan. Selanjutnya yaitu macam-macam sulh. Dijelaskan dalam fikih Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Idris Ahmad bahwa sulh perdamaian terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perdamaian antara muslim dan kafir, yang kedua perdamaian antara kepala negara dan pemberontak, dan yang ketiga perdamaian antara suami istri, yang keempat perdamaian dalam muamalah. Selanjutnya yaitu perdamaian tentang ikrar. Perdamaian tentang ikrar adalah seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut. Kemudian mereka melakukan perdamaian.
Jika tergugat mengaku memiliki utang berupa utang dan dia berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ia dianggap pertukaran dan syarat-syaratnya harus diturutin. Yang keenam yaitu perdamaian tentang inkar dan sukut. Damai tentang inkar adalah bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu materi, utang atau manfaat. Selanjutnya yang ketujuh, hukum damai inkar dan sukut. Para ulama membolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang diingkari dan didiamkan. Ibn Hams dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui karena al-sulh adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam ingkar dan sukut itu tidak ada. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke materi dari Jenita Pratiwi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang barang titipan. Pengertian barang titipan itu sendiri secara bahasa adalah al-wadi'ah adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki. Wadi'ah juga bisa diartikan sebagai meninggalkan atau titipan. Secara istilah, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak pemilik kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Selanjutnya, dasar hukum al-wadi'ah. Wadi'ah adalah satu akad yang dibolehkan oleh syarat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunjukkan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang di tangan orang yang dititipi atau muda yang harus dijaga dan dipelihara. Dan apabila diminta oleh pemiliknya, maka ia wajib mengembalikannya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadi'ah. Rukun wadi'ah ialah ada barang yang dititipkan, ada yang menitipkan, dan ada yang menerima yang dititipkan, serta terjadinya ijab qabul. Selanjutnya hukum menerima benda titipan. Dijelaskan oleh Sulaiman Rosyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada 4 macam, yaitu yang pertama sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga haram, dan yang keempat makruh. Selanjutnya, rusak dan hilangnya barang titipan. Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun, Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Demikianlah materi-materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.